Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat olahan telur yang lagi viral. Kenapa viral? Karena cara membuatnya mudah, simple, dan rasanya itu beneran enak, wajib dicoba. Untuk resep selengkapnya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan wadah untuk mengocok telur. Lalu siapkan bahan utamanya, ada 5 butir telur ayam. Pecahkan satu persatu telurnya, masukkan ke dalam wadah. Saya menggunakan telur ayam ukuran besar, bisa diganti dengan telur bebek, bisa juga diganti telur itik atau telur ayam kampung biasa ya. Bahan selanjutnya ada 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Bahan ini akan saya cincang kasar. Setelah dicincang kasar, masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam wadah bersama dengan telur. Tambahkan 1 sendok teh garam, tambahkan juga 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian semua bahan dalam wadah diaduk, dikocok sampai tercampur bahan dan bumbunya. Jika suka, teman-teman bisa menambahkan penyedap rasa seperti micin dan kaldu ayam bubuk. Kalaupun ingin menggunakan kaldu ayam bubuk, sebaiknya takaran garamnya dikurangi ya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu asin. Ini telurnya sudah selesai dikocok, sisihkan dulu, siapkan bahan lainnya. Di resep aslinya menggunakan sosis, di resep saya kali ini saya ganti menggunakan dada ayam. Kemudian ada 1 buah wortel dan juga cabai merah keriting. Untuk cabainya ini banyaknya sesuaikan dengan selera saja. Selanjutnya semua bahan ini akan saya potong dadu kecil. Lalu semua bahan yang sudah dipotong dan dicincang ini akan saya masukkan ke dalam wadah. Di resep aslinya semua bahan dicampur dalam satu wadah ya. Tapi untuk resep saya kali ini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Dan ini bagian telur yang pertama berisi ayam, kemudian wortel dan juga cabai keriting ya. Kemudian tuangkan telur yang sudah dikocok di awal tadi ke dalam wadah berisi wortel, ayam dan juga cabai. Ini saya tuangkan menggunakan sendok sayur sebanyak 7 sendok sayur seperti dalam video ini ya. Usahakan semua bahan ini terendam dengan telur. Jadi kalau dirasa masih kurang bisa ditambahkan lagi 1 atau 2 sendok sayur. Selanjutnya siapkan wadah untuk mengukus telur ini. Bisa menggunakan loyang ataupun bahan kaca ya. Kalau ingin lebih mudah saat dilepas nanti bisa menggunakan bahan kaca. Dan kalau ingin menggunakan loyang seperti saya ini sebaiknya dilapisi dengan baking paper supaya nanti mudah dilepas saat sudah matang ya teman-teman. Rapikan isian telur dan telur ini sudah siap untuk dikukus. Sebaiknya panci pengukusnya juga sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan loyang ke dalam panci seperti ini. Dan tutup panci pengukusnya. Kukus selama kurang lebih 7 menit atau sampai ayamnya matang. Oke, sambil menunggu bagian telur yang pertama ini matang, kita akan siapkan bahan untuk bagian telur yang lainnya. Ada daun bawang, ini secukupnya, sesuaikan dengan selera. Saya menggunakan 4 batang daun bawang. Ini saya potong-potong, kemudian saya masukkan ke wadah yang berisi sisa kocokan telur tadi ya. Lalu diaduk sebentar sampai bawangnya itu terendam ke dalam telur seperti ini. Oke, ini sudah siap untuk dikukus. Dan setelah 7 menit, buka panci pengukus. Ini telur bagian yang pertama tadi sudah matang. Selanjutnya, telur ini ditusuk-tusuk seperti dalam video, supaya nanti pada saat dimasukkan telur yang belum matang itu bisa melekat ya, teman-teman, tidak terpisah satu sama lain. Jadi akan menyatu. Kemudian, tuang bagian telur yang kedua, ini telur yang terakhir ya, berisi daun bawang. Ratakan telur dan isiannya hingga ke semua sisi loyang, seperti ini. Nah, selanjutnya tutup kembali panci pengukus dan kukus selama kurang lebih 5 menit saja. Dan setelah 5 menit, buka panci pengukus, matikan kompor, dan ini telurnya sudah matang ya. Angkat loyang dan diamkan dulu sampai suhunya turun atau sedikit lebih dingin, supaya lebih mudah untuk dilepas dari loyang telurnya. Kalau kita lapisi loyangnya dengan baking paper terlebih dahulu, maka melepas telur yang sudah matang ini akan lebih mudah ya. Ini kita diamkan dulu
hingga dingin supaya lebih mudah untuk dilepas dari loyang. Setelah beberapa menit sudah dingin dan telurnya ini saya potong-potong langsung dari loyangnya supaya mudah untuk diangkat ya. Ini dia telurnya sudah jadi, sudah saya potong-potong juga, seperti ini hasilnya teman-teman. Dan ini sudah bisa dinikmati begini saja, bisa untuk dijadikan lauk. Kalau ingin rasanya lebih gurih, bisa digoreng. Dan ini saya coba tanpa digoreng juga rasanya sangat enak. Teman-teman wajib coba ya. Ini akan saya goreng beberapa saja dan sebagiannya ini akan saya freezer. Saya simpan di dalam kulkas. Bisa saya olah lain hari. Jadi ini Masya Allah praktis ya teman-teman untuk bikin lauk. Sekaligus bisa juga disimpan untuk berhari-hari. Oke, sekarang saya akan coba goreng. Siapkan minyak goreng yang agak banyak dan panaskan dengan api sedang saja. Masukkan satu persatu sesuai dengan kebutuhan ya. Ini saya goreng 6 potong dulu dan yang lainnya akan saya simpan di dalam kulkas. Bisa saya goreng untuk besok atau lusa. Di dalam suhu kulkas bisa bertahan sampai 4 hari ya teman-teman. Dan sedangkan untuk di dalam freezer itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Kalau warnanya sudah terlihat kecoklatan seperti ini bisa dibalik dan ini selanjutnya sudah bisa untuk dinikmati untuk lauk ataupun untuk cemilan. Tapi ini kalau untuk cemilan rasanya terlalu gurih ya teman-teman. Lebih gurih daripada martabak, jadi sebaiknya ini untuk lauk saja. Tapi kembali lagi bisa untuk cemilan ya sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini dia olahan telur yang lagi viral. Ini pertama kali saya coba memang rasanya sangat enak. Recommended untuk teman-teman coba ya. Dimakan begitu saja enak sekali, apalagi setelah digoreng rasanya tambah gurih. Oke teman-teman, selamat mencoba resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman untuk mendapatkan ide masakan harian dan juga ide konten selanjutnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Soft Kitchen. Kalau teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan share video Soft Kitchen. Untuk notifikasi video selanjutnya, silahkan klik subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Bye. Assalamualaikum.